Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja dan mengantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun ironisnya, dari tahun ke tahun, luas lahan pertanian di Indonesia terus berkurang. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya produksi padi dan akan berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya laju alih fungsi lahan pertanian yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan guna mempertahankan lahan pertanian dengan menetapkan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Pada 16 Desember tahun 2021, sekitar 3,8 juta hektar lahan sawah ditetapkan sebagai LSD yang berlokasi di wilayah Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lahan sawah yang dilindungi atau yang biasa disebut dengan LSD merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Menteri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pertanahan atau agraria dan tata ruang yang dalam hal ini dilaksanakan sinkronisasi dengan tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah. Proses penetapan lahan sawah yang dilindungi dimulai dari proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah, dan data kawasan hutan, yang kemudian diteruskan dengan peninjauan lapangan bersama pemerintah daerah. Peta yang dihasilkan dalam proses tersebut disinkronisasi oleh tim terpadu, kemudian diusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk ditetapkan menjadi peta lahan sawah yang dilindungi. Dalam menetapkan lahan sawah menjadi lahan sawah yang dilindungi, terdapat kriteria yang harus terpenuhi, yaitu terdapat irigasi premium di atas lahan LSD, memiliki irigasi teknis, produktivitas hasil panen hingga 4,5 sampai 6 ton per hektar sekali panen, dan memiliki indeks penanaman minimal 2 atau bisa dipanen hingga 2 kali dalam setahun. Demi terselenggaranya kebijakan LSD dengan baik, untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian, pemerintah melalui pemerintah daerah atau Pemda berupaya memberikan insentif kepada masyarakat yang senantiasa menjaga dan mengelola tanahnya untuk sektor pertanian. Insentif ini merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain, insentif ini merupakan wujud penghargaan atau dukungan dari pemerintah untuk masyarakat yang telah rela mengelola dan mematuhi kebijakan lahan sawah yang dilindungi atau LSD yang telah ditetapkan. Salah satu daerah yang ditetapkan menjadi salah satu provinsi terpilih lokasi penetapan LSD dan menerapkan pemberian insentif kepada masyarakat yang tetap mempertahankan LSD adalah Provinsi DIY. Tercatat dalam Perda DIY nomor 6 tahun 2021, pasal 21. Pemda DIY memberikan insentif kepada pemilik lahan, petani, penggarap, dan atau kelompok petani berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, penghargaan bagi petani berprestasi, pemberian kompensasi atau ganti rugi biaya produksi akibat dari gagal panen karena bencana alam atau serangan hama penyakit sebesar 100%. Kemudian, fasilitasi pemasaran dan subsidi harga petani yang masuk program konsolidasi lahan pertanian dan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dengan diberikannya insentif tersebut, diharapkan dapat memberikan timbal balik yang saling bermanfaat antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Nah, teman-teman jadi tahu kan apa saja insentif atau usaha dari pemerintah untuk memelihara dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Sekian dari kami, dan terima kasih.